Ini karena ceritanya baru mau mulai YouTube, aku permisi pansos emang. Aku udah jujur bilang tadi aku permisi pansos ya kak, bang gitu ya. Jadi kakak Beda dan juga Bang Den dari Road Trip Indonesia. Jadi beneran pasangan yang jalan selama 7,5 tahun lah ya, sekarang. 7,5 tahun ya. Tahun ke-8. Ini tahun ke-8 ya. Sebenarnya kalau bertanya tentang perjalanan itu kan pasti seru, semua seru ya. Balik lagi sih saya pribadi tuh penasaran awal mulanya untuk meninggalkan semua aktivitas terus melakukan ini semua tuh apa gitu sih. Kalau boleh tahu ya kan, siapa tahu mentalnya jadi ikutan baca juga kan. Jadi awalnya kita memutuskan berangkat itu ya. Ya. Awal dari segala awal. Awal dari segala awal, aku punya mimpi dari kecil, dari remaja lah katakan. Memang sudah pengen keliling Indonesia dari awal itu, bahkan keliling dunia. Aku dulu kan suka tulis diary ya. Di diary itu masih jelas tulisnya terbaca. Iya. Terbaca tuh tentang Itu keliling SMA kalau nggak Indonesia. salah ya. Ya. Terus waktu SMA. Indonesia. Terus dan sudah aku bayangkan dulu konsepnya memang kayak gitu juga, survival. Cuman yang kebayang sama aku dulu mungkin kalau aku jalan sendirian atau remaja gitu ya, yang bayangan tuh aku mungkin bisa ngamen kah, bisa kerja di rumah makan kah, atau apa lah yang kita nggak tahu. Kan kita nggak tahu ke depannya itu seperti apa. Kita cuma nyemplung ke dalam sebuah tanda tanya besar yang kita lakukan. Nah, berjalan waktu belum juga terrealisasi itu mimpi. Waktu aku kuliah pernah tuh hampir kejadian sama temenku, itu udah mau jalan. Waktu itu aku udah di IKJ kan, jadi ya udah kita jalan modalnya kamera nih. Karena udah rencana-rencana, akhirnya itu tadi mungkin masalah mental. Iya. Belum akhirnya nggak jadi, batal. Di diary aku udah tulis tuh. Mungkin aku ini aku ada ya Jadi perkembangan. dreamnya itu berkembang. Berkembang. Ya, ada Aku pengen jalan keliling Tapi ditulis, Indonesia selalu atau keliling ditulis. dunia, tapi pakai mobil. Ya. Terus di mobil itu ada peralatan-peralatan sederhana, ada peralatan masak, ada peralatan tidur. Itu aku udah tulis bertahun-tahun lamanya. Nah, itu dream. Kemudian pemicunya dong, ya kan? Pemicunya adalah 2000. Aku berangkat kan 8 Januari 2016. Jadi pemicunya itu 2015 nih. Pertengahan tahun waktu itu Lebaran kita pulang kampung ke kampungku Sumatera Barat, Payakumbuh. Bawa mobil kita udah seruling senja yang sekarang ini. Oke. Seruling senja. Ya. Viral itu ya bang. Seruling senja ini. Nah, jalan waktu itu aku udah sering kan bawa mobil jalan darat ke Sumatera. Nah, di Sumatera itu ada 3 jalur, lintas timur, lintas tengah, lintas barat. Yang paling banyak orang lewat itu lintas timur, karena ini jalur niaga, bus, truk semua lewat ini. Jalur tengah ini cukup ramai juga. Yang paling jarang orang lewat itu adalah jalur barat, dan aku belum pernah lewat jalur barat Ini ini. penasaran nih bang sih. Ya, penasaran, pengen lewat situ gitu kan. Kita ada janjian sama saudara-saudara aku mau konvoy lewat situ, tiba-tiba mereka pada batal, nggak mau. Pengen di sini. Jauhan. Sampai Sampai lah ya. ya. Kalau memang bukan jiwanya tadi kan. Itu dia. Akhirnya kami putusin kita berdua aja tuh lewat situ. Kan jalannya sepi tapi cakep banget. Karena berliku-liku. Ya, Samudra India, isinya pegunungan. Wow. Nah, itu kita lewat Lampung, Krui sampai ke Bengkulu, wah, itu keren banget. Nah, jadi perjalanan itu waktunya biasanya kita sampai ke Payakumbuh dari Jakarta itu kalau kita direct gantian nyetir itu 35 jam. Nyampe tuh kampungku. Nah, yang kita jalan berdua ini karena kita konsepnya menikmati, di mana pengen berhenti. Ya kan, mana pengen ngopi. Kita udah bawa kompor ya waktu itu ya. Udah bawa kompor kecil gitu kan. Kompor kecil. Akhirnya kita nyampe di kampung, aku pikir gini, nyampe di kampung lama juga nggak apa-apa, kampung kita nggak akan kemana-mana gitu kan. Yang penting sebelum lebaran kita sampai. Akhirnya yang biasa ditempuh jarak 35 jam, kita tempuh 6 hari 5 malam. 6 hari 5 malam. Karena menikmati perjalanan. Nanti sore kita, nah itu kita masih main penginapan waktu itu ya. Ya, penginapan Karena masih gimana mapan lah, sore? masih ada duit, masih kerja waktu itu. Sore penginapan. Setelah pulang dari situ, ya, jadi waktu itu kita 4 hari 5 provinsi ya. 15 hari 7 provinsi. 17 hari. 5 provinsi ya. Nah itu yang kita lewati. Nah pulang dari situ itu pemicu. Pulang dari situ aku udah gak waras. Udah gila, benar-benar gila. Yang di otakku cuma keliling Indonesia. Gak mau mikir apa-apa Jadi lagi. benar-benar pengen menikmati aja. Iya, enak banget nih jalan kayak gini nih gitu kan. Enak nih kayak gini. Cuma kan biasa dong, ini gimana? Pekerjaan gimana? Nah, itu kan. Itu banyak pertimbangan. Dan pertimbangan membuat manusia jadi pengecut kan? Betul. Wow, hati-hati loh. Ini mulai nih.
Racunnya nih racun. Sepanjang perjalanan udah banyak yang kena nih. Hati-hati. Oke. Memang itu Shakespeare yang ngomong ya. Pertimbangan membuat manusia jadi pengecut. Kalau pikir-pikir benar juga. Ada. Aku ngomong dong tentang ide keliling Indonesia ini pertama kali dari situ kan. Ini kayaknya aku juga udah mikir gimana cara ngomonginnya gitu kan sama istri. Kabeda ini latar belakangnya dia anak rumahan, nggak suka jalan, anak mall. Kalau keluar tuh wah catok full make up, pakai high heel, nongkrong di kafe. Dia begitu, nggak kayak begini. Ini udah rusak penampilannya. Gak bisa kena sinar matahari. Tiba misalnya dia sama teman-teman kantornya lagi liburan nih ke Bali, dia tuh lebih mending di kamar teman-temannya jalan. Tipenya dia begitu. Nah ini gimana cara ngomonginnya gitu kan sama dia? Nah ya aku coba ngomong, ini kayaknya gini. Hah? Aku bilang gitu kan, ngapain tuh katanya? Ya kita gini. Aku kan nggak tahu juga konsep aku mau bagaimana belum ada bayangan. Jalannya dulu ya. Iya, jalannya. Yang namanya perempuan kan nggak bisa kayak gitu. Pertimbangannya banyak dong. Terus duit kita dari mana? Penghasilan itu kerja, dia bilang. Bukan kerja. Terus dari mana? Nggak tahu juga, tapi kerja. Kak, tapi saat itu gimana sih? Pengen tahu deh. Aduh, masa depan gua suram. Saat itu gini. 1 minggu marah kan? Nggak Oh, gitu itu. ya. Iya benar. Sampaikan itu 1 minggu marah. Ada satu buat aduh bagaimana aku pikir. Tapi tiap dia ngajak ngobrol apapun gitu kan, Belokin ke sana. aku udah nggak mikirin apa lagi. Setiap pembicaraan keliling Indonesia, oh nanti kita gini kali ya, oh nanti kita gini. Belokin. Tapi belokin terus mana kan? Ngomongin apa? Belokin. Balikin lagi. Itu lagi. Nanti aku kan tahu dong. Dia mau belokin pikiran gue nih. Nggak mampu. Sangat dominan kan. Oh, iya. Sebagai muslim yang taat saya. Kalau dominan Iya. saya. Tapi pikiran gue gini, satu, ini nggak bisa dipaksakan juga. Iya. Ya, kalau kita paksakan, pokoknya lu harus ikut. Ini harus jadi. Ini nggak bisa. Aku tahu itu, karena kalau dipaksakan tuh kemungkinannya 2. Satu, perjalanan kita tidak bisa bertahan lama. Yang kedua, pernikahan kita nggak akan bertahan lama. Oke. Itu 2 itulah pilihannya kalau dipaksa ya. Nah, baru aku cari akal. Gimana caranya? Aku ini orang yang cukup ahli memanipulasi pikiran orang. Gimana tuh? Serem banget ya. Iya. Ya, oke. Maksudnya Ini mantep ini. aku tahu bahwa menurut aku ya, dan teman-temanku yang juga dulu pernah menikah, tukang-tukang jalan yang istrinya juga bukan tukang jalan. Karena prinsipnya orang rata-rata suka jalan sebetulnya, tapi dia belum tahu aja enaknya di mana, nikmatnya. Dia belum kebahagiaannya ngerti. di mana. Betul. Tapi kalau dia udah tahu, pasti candu. Betul. Nah itu prinsip yang gue pegang. Jadi gimana cara meyakinkan? Aku cari cara. Dan itu selama 4 bulan. 4 bulan itu aku brainstorming, benar-benar brainstorming. Misalnya contoh, dulu zamannya masih blogger tuh, belum banyak vlog atau YouTuber. Iya. Di blogger itu banyak kan, traveler baik dunia maupun Indonesia, ada yang suami istri, tapi rata-rata backpacker. Nah, itu kita bacain bareng-bareng. Jadi bukan dari aku aja kita bacain. Ya, betul. Dia juga mau gitu kan, beda asik juga. Baca. Mulai buka. Ntar ada lagi blogger yang mana. Ada satu Agustinus Wibowo namanya. Itu salah satu traveler Indonesia yang dia hanya traveling di daerah-daerah konflik. Wah, bertahun-tahun hidup di Pakistan, Tajikistan, pokoknya yang tantangan itu semua ada di semua. Ekstrim. Bayang lah tuh cerita yang dia punya tuh ada 3 bukunya sekarang. Kalau mencari Agustinus Wibowo. Nah, itu masih blog kan dia kan, kita baca itu. Nih lihat, begini ekstrimnya orang. Jadi satu blog, yang kedua adalah film-film. Semua film Hollywood maupun film Indonesia yang ceritain tentang petualangan, semua habis kita lahap nonton berdua. Habis nonton kita bahas. Itu kan banyak tuh filosofinya tuh kan. Iya. Apa orang Masuk, jalan, apa segala macam. Allah mulai. Intinya kamera dia buka diri, dia nggak defend, dia nggak blok. Kalau dia blok selesai. Dia juga nikmatin, kebuka dikit sampai ada dasar gini loh. Tempat tongkrongan kita deh nih, tongkrong biasa, ngopi. Bilang ini contohnya kita nih, berempat berlima. Kabila belum ada kan? Kalau kabila datang bilang ya, Indonesia keren kalian gitu kan? Kita sampai setting kayak begitu, ada, itu benar.
Tapi dia datang kan, wih, kami udah ketemu keliling Indonesia ya, anjing. Aku ingat tuh, aku ingat nongkrong itu nggak, nongkrong di Kokas. Kan sebelum aku ngumpul, aku kan shopping dulu dong, punya anak mall ya kan. Itu beli make up gitu kan, dengan high heel gitu, tiba-tiba Indonesia asik, ini orang pada ngomong apa lagi. Gue ikut dong, ya. Dia masih tanya, ya. Apaan ini? Kayak gitu prosesnya, dan itu terus menerus selama 4 bulan. Nah setelah 4 bulan, Kak Beda yang ngomong, kapan kita berangkat? Nantangin balik ya. Jiper deh. Kalau bingung ya bang ya. Bingung juga gitu kan, wah beneran nih gitu kan. Tapi ya udah kita, karena selama 4 bulan itu aku udah persiapan terus. Mobil udah dibikin, ini udah dibikin, Stiker. turun udah dibikin, kaos udah dibikin, gitu kan. Berapa itu waktu? 70. Jadi sebelum berangkat itu aku udah sounding di Facebook aku, media sosial aku, kita mau keliling Indonesia, kita bikin baju donasi. Beli dong teman-teman, beli dong, beli ya. Gimana mau mundur lagi kalau kayak gitu kan? Iya. Kan salah satu yang bikin kita itu tidak bisa mundur kan? Nah, saat itu kenapa nih kakak tiba-tiba, ayo udah gas gitu? Ini salah satunya malu juga udah sounding gitu kan. Udah buru-buru ya. Udah nanggung nih. Udah buru-buru ya, Bisa Mbak. mundur lagi tadi. Ayo lanjut. Tapi udah percaya sih, momen itu emang aku udah percaya. 4 bulan tadi segala Iya, macam 4 bulan. bacaan yang kita baca itu. Pikir gini, dia enggak, masa sih ntar dapat uang dari mana ya gitu kan. Aduh nanti gimana, orang baru lagi, orang baik-baik nggak sih kayak gitu kan. Nah, kan belum pernah ke daerah. Tinggal di mana kan belum Akhirnya pernah lah. kita di Jakarta. Itulah. Makanya kalau liburan ke Bali 3 hari 4 hari nongkrongnya di hotel tiduran, nanti mereka belanja. Paling kalau nongkrong pas malam, pas hangout malam tuh baru keluar. Jadi tiba-tiba aduh Lampung kayak apa gitu kan. Ntar ketemu orang, ada orang jahat nggak kayak gitu-gitu pikiran masuk. Manusiawi sih ya Iya. sebenarnya. Tapi kalau dari keluarga gimana bang? Nah itu dia tuh. Itulah lagi ceritanya. Waduh panjang. Ini lagi ceritanya. Panjang ceritanya banyak. Buronan mertua nih. Aku jadi buronan mertua. Bikin kaos sih bang. Buronan mertua. Iya, Roti Indonesia. Jadi balik kalau cerita sekarang nih langsung bilang maaf ya, Iya. ibu udah nggak ada ya, ibu udah nggak ada. Maaf ya mak gitu. Jadi gini kan, itu PR banget. Gimana cara mau bilang sama orang tua yang ya quote-unquote masih kolot, kita mau bilang keliling Indonesia. Ngapain itu tadi gitu kan, panjang berarti pertanyaannya. Aduh gimana caranya ya? Bilang, Kabur nih langsung. enggak. Aku bilang ini. Ibu bapak masih ada tuh di sini kan? Bu Pak, kayaknya kami akan pindah ke kampung nih, mau usaha di kampung nih. Ya lagi jenuh di Jakarta nih, gitu kan? Oh iya gitu ya. Ya udah kalau gitu nggak ada masalah kan? Iya. Selesai Tapi di gitu kampung doang, Iya. nggak kemana-mana. Ya udah kita mau jalan ke mobil. Karena kan lewat kampung juga kan? Iya, Lewat kampung bener. juga. Kan? Bisa mampir-mampir. Mampir. Cuma lucunya, jadi lucu. Jadi sebulan kok anaknya masih di Lampung. Balik-balik nih. Nanya kan keponakan kan, karena Iya, itu hampir, nggak iya. update di apa gitu ya di media sosial kan, di Facebook kan saat itu. Jadi kok masih di Lampung juga, ini udah sebulan pikiran gue. Kita mau pulang kampung. Nah, pulang kampung masih di Lampung terus apa? Palembang, Palembang juga. Ya, belum 4 bulan kita baru nyampe kampung waktu itu. Iya, bulan keempat bulan. Oh, Tapi dari perjalanan sepanjang ini kira-kira apa yang akhirnya tuh dapat pelajaran hidup yang kena banget gitu? apa itu? Banyak loh. Ya banyak banget lah kalau Banyak lah. kalau pelajaran itu banyak banget. Kita tuh sekarang udah Kalau di aku lebih tenang sih. Lebih tenang Iya. Tenang. jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang. Kakakku aja mengakui gitu. Ada sesuatu yang bikin sedikit aja memicu marah. Kalau dulu aku tuh Enggak. Langsung bu pendek. meledak. Soalnya pikir panjang ya. Ini banyak. Sama Merauke. Iya, Santai. Merauke. Dan dulu di keluarga itu tukang marah. Sekarang pulang namanya lingkungan kan sepupu dia jadi leader. Wih. Orangnya selalu mencari memberikan solusi permasalahan-permasalahan apa orang sepupu adik-adiknya tuh ngadunya ke dia. Dulu mana bisa dipikir. Lu marah. Dulu bagian dari masalah dia. Marah aja boleh. Sedikit marah. Ini marah. Lebih tenang ya. Tenang. Oh itu udah pasti Pak. Bahagia. Bayangin tuh sekian
sekian tahun Iya, kita perjalanan. ketemu orang lain-lain karakternya kan, kita belajar dari mereka. Karena mama tenang, kalau terlalu banyak deg-degan di jalan. Iya. Iya dong. Iya loh. Deg-degan loh. Aku bilang kita masuk ke sebuah tanda tanya besar. Kita tidak pernah tahu apa yang Iya, ada siapa orang. lingkungan kita. Kadang-kadang untuk event kita nanti mau tidur di mana kita nggak tahu. Mau makan apa aja Mau makan apa aja besok kita nggak tahu. Iya begitu. Kita mau kemana kita nggak tahu. Belum lagi kalau misalnya kita pas masuknya agak pelosok, jalannya agak ekstrim jurang, itu kan Nggak kenal siapa-siapa. Iya. Akhirnya lolos lewat. Nah, itu kayak gitu kan kita sering berulang-ulang kita melewati hal kayak gitu. Dari situ malah jadi lebih menghargai hidup juga ya. Pasti aku rasa lebih wise ya. Tapi ini kata orang ya. Kalau aku nggak bisa juga ngaku-ngaku sama itu ya. Orang lain yang menilai. Lebih katanya lebih wise. Tapi memang cara aku memandang hidup sekarang udah beda kan? Beda. Gimana tuh? Boleh nggak sih kasih sedikit? Aku contohnya gini deh ya. Contohnya aku sama Kak Bida. Misalnya kita sekarang di sebuah pantai yang indah. Banyak waktu di Indonesia entah di mana gitu kan. Kita lagi makan siang. Tapi aku ngomong, sayang, kamu mau hidup seperti apa lagi sih? Melihat hidup kita sekarang ya. Coba kita lihat, kita lagi makan siang. Dan di mana? Lihat apa yang kita lihat sambil kita makan siang. Kita ngobrol, begini berdua. So sweet. Ya kan? Bentar, malam kita udah makan malam di kedinginan di pegunungan mana lagi. Besok pagi kita udah nggak tahu lagi sarapannya di mana. Lu mau hidup seperti apa lagi? Nggak dikejar-kejar utang, nggak ada konflik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan ini, dengan itu, nggak ada. Jadi mungkin kita nggak punya banyak harta, tapi hidup kita enteng. Ya. Tenang bahagia. Itu yang namanya freedom. Kita merasakan kebebasan itu pada saat berjalan. Kita udah lepasin semua ya. Waktu tinggal di Aceh 5 bulan di pinggir laut, itu pintu gerbangnya tsunami Aceh itu belum yang di pertama itu kalau badai itu kayak mau dirobohin pintu gitu. Wah itu seminggu itu stres waktu tsunami. Aduh. Kalau Minggu kedua, kalau tsunami apa yang akan kita lakukan ya? Nun gerbang tsunami habis tuh kampung. Satu kampung itu habis, tinggal satu masjid setengah setengah masjid itu aja yang tersisa. Jadi kita tinggal di situ. Jadi udah membangun sih, mereka udah mulai pelan-pelan bangun. apa yang terjadi ketika saat kita hadapi melewati ketakutan yang luar biasa itu? Akhirnya pasrah. Benar-benar yang pasrah. Ya sudah, kalaupun kita disapu tsunami di sini, ya berarti sampai di sini lah cerita perjalanan tadi. Pasrah. Pandemi kemarin, itu juga kan semua risikonya kan udah nyawa semua tuh. Kita lagi di Palu ya, kita udah bikin SOP. Tandanya aku yang kena, aku yang mati, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu yang kena, kamu yang mati, apa yang harus? Kita udah hitung sampai ke situ loh semua ya itu. Jadi ya udah nggak ada masalah. Gitu kayak gitu. Jadi ya udah kita pasrahin semuanya. Ya. Ke semesta, ke perjalanan pada Allah SWT. Wah. Kita serahkan semua. Hidup dan matiku ya itu ketemu lah di situ. Benar-benar. Bukannya basa-basi atau ini, enggak, benar. Benar menikmati hidup. Wah gila, luar biasa dulu. Memang apalagi awal-awal kan, nanti dong, sumbu pendek. Ya. Wah harus gendong emosi dia fragile banget. Waduh, Sama dong. Oh, iya. tiba-tiba dia minta pulang gimana? Hah? Oh, iya. Tiba-tiba dia Lagi di mana gitu ya? Mau pulang. Apa ini gitu? itu Apa ini? Apa kita ini? ke tempat nginep. Aku ingat banget itu di Sumatera, masuk provinsi Jambi. Ya, Jangkat. Pernah dengar Jangkat? Pasti enggak. Jangan di pelosok. Jadi kita dapat tempat menginap agak naik ke atas bukit rumahnya. Oh, parkirnya jauh, enteng-enteng baju apa segala macam gitu kan. Sleeping bag lah, sama tempatnya dingin. Oh, oke dong, aman. Hidup kayak begini, kayak kucing beranak. Kalau Ya mana kucing beranak kan? Sana. Di situ tahu nggak? Aku nyuci baju 3 hari baru kering. Satu hari nyuci kan 1 hari. Nanti besok kita mau pindah. Ya Allah, cucian aja belum kering. Ya, terima kasih. Terima kasih. Cucian aja belum kering, kita mau pindah kemana lagi? Aku bilang kayak gitu. Ya udah kita pindah gitu. Terus baju basah jadi jemur aja di mobil. Jemur baju di mobil itu kayak gitu. jalan lagi. Jalan lagi, dapat tempat jemur lagi baju. Belum kering, musim hujan.
Ya Allah, besok pindah lagi. Astagfirullah. Kucing beranak ini belum 7 kali pindah, kayaknya belum kelar. Kering-kering nih baju ya. Hari ketiga tuh baru kering. Astagfirullah. Nah itu di awal-awal. Ya, benar. Sampai berdoa, ya Allah ya Tuhan, apakah ini jalan? Benar. Tuhan, Itu ini ya, apa jalan? itu ya. 1 tahun 2 tahun pertama aku berasa banget. Iya. Kalau dalam pikiran dia tuh, ini suami macam apa? Itu gue dapet suami macam apa ya Allah gitu. Itu berasa loh, kita kan terasa kan. Dan gue harus meyakinkan selalu secara positif gitu. Untuk perjalanan gitu. Kalau suatu saat lo kan, aku bilang, kalau cara berpikir kamu sekarang, gue bilang 20 tahun lagi kamu baru ngerti apa yang aku lakukan sekarang. Kamu baru ngerti 20 tahun Kamu lagi. baru akan ngerti Iya, 20 tahun lagi. Sekarang Masa udah, sih? sekarang udah, Iya, iya, 20 tahun udah lagi. jauh kemajuannya. Udah jauh kemajuannya. Bisa. Bisa seperti tahun, 7 tahun ya. Udah kebuka. Ya 3 tahun lagi. Terbuka total kan. Udah total. Kayak gitu prosesnya tuh kayak gitu. Masuk. Jadi aku rasa yang paling berat itu beban adalah Bang Den, karena memikirkan 2 hal kan. Ya. Aku terus sama Tantangan tantangan perjalanan. perjalanan. Jadi double. Coba. Kan misalnya susah gitu, nggak mungkin dia bilang susah, kan pasti dibilangnya Nggak bisa. aman, baik, Nggak oke, bisa. ini Iya, everything aku oke, harus pasti gendong. kayak gitu. Iya. Kan Semangatnya double dia. berarti pikiran kan. Ayo gendong terus, jaga terus. Salah ngomong dikit aja, bung. Salah ngomong dikit aja, bung. Waduh. Wah, kalau sekarang mah mau dibully kayak apa juga dia udah ketawa-tawa aja. Iqbal ya. Oh, dulu dibecandain aja, marahnya bisa kayak apa? Jadi berubah banget ya. Oh, ini luar biasa. Aku Terasa, tahu, kan? aku tahu perjalanannya akan merubah kita. Dan memang ada 2 risiko yang aku lihat, bahwa hubungan kita bisa jauh atau bisa istimewa. Dan kayaknya sekarang arahnya ke istimewa. Ya, itu kuat banget. Bayangin kita 7 hari seminggu 24 jam bareng-bareng loh. 7 tahun. Misalnya kamar mandi dong. Orang bilang kalau kayak gitu bahaya hubungan, bisa bosen, Iya. bisa terjadi perceraian. Katanya pandemi dulu banyak yang bercerai karena akibat baru 24 jam di Iya, rumah. ketemu bareng terus ya. Kalau aku jadi cerai, Iya. ada yang salah berarti dengan hubungannya dong. Iya sih, bener. Kalau hubungannya sehat ya itu kan senang. Wah, kita mah nggak bisa pisah jauh-jauh kan. Cari. Pernah dong, yang lebaran kemarin kan, lebaran kemarin. Kita kan pulang, mobil kita tinggal di Manado tuh, karena nyokap waktu itu ya, Iya. nyokap habis meninggal. Pas pandemi kita belum sempat pulang. Iya. Pulang lebaran kemarin, dia tinggal di Manado. Nah, beda lebaran di Jakarta. Mau pulang kampung dong, lebaran di kampung, ya kan? Jadi kita apa namanya? LDR. LDR. LDR nih. Setelah sekian lama nih. Setelah sekian lama. Lama. Iya, Ya lama. lama, ya udah setelah lebaran Pertama baru kali. nyusul ke Padang. Wah itu belakangannya. Ah. Ketemu itu kayak orang udah gak ketemu. Itu enggak. Habis. Oh, kamu lihat hubungan kita sekarang, Ah. ya kan? Kamu harus belajar nih, yang gini-gini nih yang mahal nih. Iya, itu benar. Ya kan, yang ini ya. Benar, benar. Kita kalau sarapan itu ada yang namanya kultum. Itu kalau nggak di stop 1 jam tiap pagi kita pasti ngobrol. Nggak tahu apa aja yang diobrolin. Apa aja yang boleh? Seru. Ada aja. Ada aja. Ada aja. Tahu. Sampai sekarang. Sampai tadi pagi ya. Saya udah nih, saya mau ini kita mau syuting gitu kan. Karena aku masih lagi semangat ya. Tapi ini menginspirasi banget ya, berarti kayak break the chain sih. Maksudnya Iya. orang mikirnya kan kalau terus-terusan bosan. Nah ini ternyata kita punya bukti nyata, nggak gitu konsepnya. Enggak gitu. Wow. Nggak gitu. Kita udah ditipu selama ini. Oh, iya. Itu sama sistem. Tapi mereka melakukan perjalanan itu yang bikin mereka bahagia dan setia, makanya ya, masuk terus kan, ngomong selalu masuk, saling support itu kan. Iya, karena nggak ada tempat lain kan. Betul. Nah, Cuma berdua. Iya, cuma Iya. berdua. Berantem paling lama berapa lama sih? Udah selesai. Ah, ya kan. Pembahasan kan yang namanya kita di jalan ada aja yang kita lihat. Betul. Itu pasti kita bahas. Betul. Ini gimana? Karena ini. Tapi sama kemarin ya pembicaraan kita itu ngeliat itu memang dari sisi positifnya. Iya. Ya dong. Karena kalau fokusnya ke negatif nggak, jelas. saya bubiar jadinya. Jadi ya lihat aja segi positifnya apa sih, gitu kan? Dia positifnya, oh dia gini, dia malah saya itu gini, oh deh. Sekarang ngeliat sisi positifnya, sedih ya ngeliat dia gitu kan, sedih banget dong, dapetin gua gitu kan.
Tapi kalau kita lihat negatifnya, rasanya Iya. Oh ya, aku juga penasaran deh. Kalau misalnya aku tanya introvert atau extrovert, sebenarnya intro. introvert ya? Berdua. Jadi ada satu tes sama Stephen. Stephen, iya, kakak apa? Sama kita introvert apa tuh? Ada kan introvert apa gitu ya? Thinking, sensing, intuiting. Iya. Sensing Aku kayak apa sih, aku lupa. kita tuh Aku sama. sensing ya. Sama, kita sama. Sama sensing ya? Sama. Oh. Nah, jadi kalau dari ceritanya mereka itu introvert dengan introvert ini udah nggak Nggak bisa bisa bersama. Harusnya sama-sama sensing juga nggak bisa. Nggak bisa. Itu harus salah satu kerjanya jauh atau misalnya di kamar dipelihara ikan atau apa untuk meredam gitu-gitu. Tapi kita break gitu. Kita break semua. Kita break sistem ini. Ya, aku berpikirnya agak sedikit ekstrim sih ya. Aku berpikir kayaknya hidup tuh nggak harus seperti ini. Betul. Ya, ini sistem yang udah diciptakan, bukan Tuhan yang ciptakan. Ini manusia yang ciptakan, ya kan? Nah, kita udah terjebak dan terperangkap di sistem ini, gitu kan? Nah, aku berpikir, aku mau coba gitu, keluar dari sistem ini. Gitu. Walaupun nggak bisa sepenuhnya ya, kita bikin YouTube juga kita masuk lagi ke sistem, gitu. Ya kan? Aku bukan yang apa namanya ya, ketika awal-awal ya keluar aja begitu. Ibaratnya kayak dulu. Nenek moyang kita masih di zaman purba pemburu, masih di gua-gua itu kan, hidupnya juga berpindah-pindah aja, nggak mati juga toh, kan? Ya kan? Nah, kalau untuk Indonesia ini sebetulnya, kalau konsep seperti kami, setelah kami dari barat sampai ke timur, itu kita nggak usah takut mati ke barat. Sekarang Indonesia itu luar biasa. Ini yang nggak pernah diangkat. Nah, itu. Yang diangkat yang negatifnya semua. Itulah yang Manado begini, Makassar begini, Ambon begini. Jahat di sini. Tapi di balik itu semua dari Aceh, ini bukan aku aja yang merasakan. Setiap orang yang sudah melakukan perjalanan kayak kami ini dengan motor dengan apa, semua mengakui sangat baik, apalagi terhadap tamu. Apapun diberikan, istilahnya kalau mereka itu mereka makan ikan asin, buat tamu mereka potongin ayam gitu loh. Itu di mana-mana seperti itu. Ada kan masih Asik. ya. Nah, yang gini sayang. Iya, Kita udah tergerus oleh sistem tadi. Iya. Yang itu udah hilang. Wow. Oh iya, sama satu lagi sih. Aku denger juga tadi katanya tetap olahraga ya. Ya. Kalau olahraga kan misalnya kita stay di satu tempat kan kita tidak yang rolling terus gitu yang setiap hari itu kan enggak juga. Misalnya ada satu momen ada orang misalnya ada subscriber post aja di sini kalau mau explore misalnya satu kayak di Aceh lah ya kita 5 bulan di satu tempat tapi kan kita explore Kita dikasih cottage. ya satu cottage itu jadi kita keliling boleh Aceh pergi. tapi kita balik ke base camp situ nah gitu jadi olahraga kita kalau Bang Den misalnya kita stay habis sebelum ngedit olahraga naik sepeda kan kita bawa sepeda olahraga sepeda Gimana kalau kita explore, kita trekking. trekking ke gunung ke Aku nggak bisa misalnya udah gitu loh. Kita berapa trekking hari, olahraga. 3 hari, 4 hari aku mau olahraga itu aku udah bisa. Apalagi kalau udah ngedit, udah nyetir kan duduk lama Iya, tuh. iya. Duh, ya, aku takut banget. Aku dulu lah. Apa seperti kayak mau sih orang kerja di depan laptop lama-lama. Iya. Sekarang aku berjalan-jalan kalau lagi gitu. Beda dong itu. Sama aja pokoknya Iya di sih. depan laptop enggak. Iya. Berarti sepedanya ke gunung tuh? Mana Mana aja, yang penting olahraga, yang penting gerak. Naik sepeda apa, Bro? Aku ada sepeda gunung dikasih Sepeda gunung. subscriber. Kita semua bareng tes. Oh iya. Dahsyat banget. Biar tetap sehat. Kayak ini. Ini kan dikasih. Bos Gil nih, bos Gil. Bos Gil ini, maaf ya Bos Gil. Kita sampai take 2 kali gara-gara lo kameramen Ini kan itu tahun 2019 awal ya. Awal, iya. Kita kenalan sama bos. Bos Gil 2019 jadi cerita lucu nanti ada di YouTube ini. Wah, Ya, iya, saya. iya. Oke, nanti. Oh Ini gitu. to be continued langsung ke road trip Indonesia. Nyambung kan? Nyambung. Jadi Bos Gil ini adalah salah satu bagian dari cerita uniknya road trip Indonesia. Wih. Dan kita punya banyak cerita yang seperti ini. Wah, banyak Orang yang dengan- support kita yang Iya. seperti ini banyak. Dengan situasi yang berbeda-beda tentunya. Iya, benar. Tapi kebaikan hatinya sama. Wow, betul. Support sekali. Apalagi kayak Rosi kan kenal kita belum kita apa-apa dulu, bilang kayak kita sekarang Iya. belum ada subscriber masih sedikit. Memang dia hobi juga. Waktu itu lagi di Sumba, lagi jalan sama keluarga juga naik mobil. Kita lagi di Banyuwangi, teman di Bali. Nah, buat bisa lengkapnya nanti ya langsung ke road trip Indonesia aja. Nah ini Kak, ini thank you banget buat waktunya, ini luar biasa banget. Ini kisahnya menginspirasi banget sih parah. Wow.
Kita yang terima kasih sudah mau mendengarkan. Waduh. So I hope the best Iya, iya. buat Kak Sama-sama. Ida dan juga Bang Ben. Terima kasih. Makasih banget ya. Oke, nanti next kita mesti bikin lagi nih. Ya, ini memang bikin YouTube juga kan? Iya benar. Ini dia. Ya udah makasih ya. Ya, oke. Bye-bye. Subscribe, jangan lupa subscribe. Indonesia.